Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Widya Sukmasari. Saya biasa dipanggil Widya. NIM saya 16 2018 003. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Di mana ya teman saya? Halo teman-teman semua, nama saya Farika Niamah Hidayati. Saya biasa dipanggil Farika. NIM saya 16 2018 020. Di sini kita tidak hanya berdua nih, ada teman kita satu lagi. Di mana ya? Halo teman-teman semua. Nama saya Azizah Mukti Hidayah. Saya biasa dipanggil Azizah. NIM saya 16 2018 019. Baiklah teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi akuntansi manajemen pada bab informasi akuntansi penuh. Baiklah, selamat menyaksikan teman-teman semua. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa pengertian dari sistem informasi akuntansi penuh? Apa ya? Jadi, sistem akuntansi penuh adalah unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh, yaitu total aktiva, total pendapatan, atau total biaya. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Lalu, ada juga manfaat informasi akuntansi penuh yang akan disampaikan oleh teman saya, Widya. Jadi teman-teman, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan teman saya. Jadi saya akan menyampaikan apa sih manfaat dari informasi akuntansi penuh. Jadi, manfaat informasi akuntansi penuh itu yang pertama adalah untuk pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk analisis kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, untuk menjawab jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Kemudian, penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Kemudian, yang selanjutnya yaitu untuk penentuan harga jual normal. Selanjutnya, penentuan harga jual yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, manfaat informasi akuntansi penuh itu adalah untuk penyusunan program. Nah, teman-teman semua, jadi di dalam informasi akuntansi penuh ini terdapat dua perhitungan di dalamnya, yaitu ada perhitungan dengan metode full costing dan metode perhitungan dengan menggunakan variable costing. Mari kita ulas satu persatu. Jadi teman-teman, variable full costing itu adalah metode perhitungan yang mengelompokkan biaya menurut fungsi pokok perusahaan manufaktur, sehingga biaya dikelompokkan menjadi yang pertama, ada kelompok biaya produksi. Yang kedua, ada kelompok biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, ada biaya kelompok pemasaran. Dan selanjutnya, kita akan ulas tentang metode perhitungan variable costing. Variable costing ini adalah metode perhitungan yang hanya memperhitungkan biaya penuh produk terbatas pada biaya produksi variabel saja. Jadi, biaya tersebut hanya dikelompokkan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan yang terakhir, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soalnya. Nah, teman-teman semua, agar kita bisa menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam soal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu untuk rumus perhitungan mencari
markup. Ada dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan full costing dan menggunakan pendekatan variable costing. Rumusnya bisa dilihat teman-teman pada gambar di samping ya. Nah, untuk selanjutnya, agar teman-teman lebih bisa memahami, mari kita langsung saja melihat contoh perhitungannya. Silahkan teman saya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan contoh perhitungannya. Yang pertama dengan metode full costing. Kita mencari persen markup-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti yang gambar yang ada di samping, rumusnya ada biaya non produksi ditambah Y persen dikali aktiva penuh dibagi biaya produksi. Nominalnya sudah terdapat dalam soal sebelumnya ya teman-teman. Y persen di sini adalah laba yang diharapkan oleh perusahaan. Setelah mencari persen markup-nya, kita akan mencari harga jualnya, yaitu dengan cara biaya produksi ditambah dengan markup. Biaya produksi kita dapatkan dari soal yang sudah saya paparkan sebelumnya, ditambah dengan markup yang sudah kita cari pada perhitungan sebelumnya. Kemudian ada kembalian investasi. Seperti yang gambar yang ada di samping, penjualan dan biaya produksi sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Laba bruto dihasilkan dari penjualan ditambah dengan biaya produksi. Biaya non produksi terdapat pada soal yang sudah saya paparkan sebelumnya. Laba bersih adalah pengurangan dari laba bruto dikurangin biaya non produksi. Kembalian investasi didapatkan dari laba bersih dibagi dengan aktiva penuh perusahaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke metode variable costing. Jadi teman-teman, ini adalah contoh kasus yang dapat kita pahami bersama-sama. Diketahui kapasitas produksi per tahun sebanyak 5.000 unit dengan biaya per tahun sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 1.500.000 dengan unit 300. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 750.000 dengan unit 150. Biaya overhead pabrik variabel sebesar 1 juta dengan unit 200, biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.250.000 dengan unit 250, total biaya produksi sebesar 4.500.000 dengan unit 900, biaya administrasi dan umum variabel sebesar 375.000 dengan unit 75, biaya pemasaran variabel sebesar 400.000 dengan unit 80, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 125.000 dengan unit 25, biaya pemasaran tetap sebesar 150 dengan unit 30, total biaya non produksi sebesar 1.050.000 dengan unit 210, biaya penuh sebesar 5.550.000 dengan unit 1.110. Total aktiva awal tahun sebesar 4.800.000, laba yang diharapkan oleh perusahaan sebesar 25%. Ditanya persen markup dari biaya produksi penuh dan harga jual per unit produk. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan metode full costing. Yang pertama, kita harus mencari persen markup. Persen markup didapatkan dari biaya non produksi ditambah Y persen dikali aktiva penuh dibagi biaya produksi. Nominal yang terdapat pada gambar di samping kalian bisa dapatkan dari contoh soal yang telah saya paparkan sebelumnya.
Lalu kita mencari harga jual dengan cara biaya produksi ditambah dengan markup. Biaya produksi didapatkan dari contoh soal yang sudah saya paparkan sebelumnya, dan markup kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian pada kembalian investasi, penjualan dan biaya produksi didapatkan dari perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya. Laba bruto dihasilkan dari penjualan ditambah dengan biaya produksi. Biaya non-produksi didapatkan dari contoh soal yang telah saya paparkan sebelumnya. Laba bersih didapatkan dari laba bruto dikurangin biaya non-produksi. Kembalian investasi didapatkan dari laba bersih dibagi dengan aktiva penuh perusahaan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode variable costing. Persen markup didapatkan dari biaya tetap ditambah Y persen dikali aktiva penuh dibagi dengan biaya variabel. Nominal di sini kalian dapatkan dari soal yang sudah saya paparkan sebelumnya. Harga jual didapatkan dari biaya variabel ditambah dengan markup. Markup di sini adalah markup yang sudah kita cari pada perhitungan sebelumnya. Lalu pada kembalian investasi, penjualan dan biaya variabel didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Laba bruto dihasilkan dari penjualan ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetap didapatkan dari contoh soal yang sudah saya paparkan sebelumnya. Laba bersih didapatkan dari laba bruto dikurangi dengan biaya tetap. Kemudian kembalian investasi didapatkan dari laba bersih dibagi dengan total aktiva perusahaan. Kalian bisa lihat pada gambar seperti di samping ya teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah contoh kasus dalam sistem informasi akuntansi penuh. Mudah bukan teman-teman? Iya, mudah sekali, mudah sekali. Yeay. Oke, sampai di sini video pembelajaran yang bisa kita sampaikan. Teman-teman semua, setelah kita belajar bersama tentang materi ini, kami harap teman-teman semua menjadi lebih mudah dalam belajar dan memahami materi informasi akuntansi penuh, terutama pada perhitungannya. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran kami selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.